kowe, Go? Ampun ket wau lho ngenteni sing aja adeng susu. Dadi cah nom sing sportif, Ayo kudu to. bertanggung jawab. Nggih. Wah, iki awake dhewe dadi panitia. Panitia Taman Gizi dalam rangka Desa Ramah Anak. Oh, iki angkringan desa Kucingan kene iki kudu iki wis akeh bocah cilik-cilik. Heeh. Ini harus kita perhatikan. Nggih. Desa ini diciptakan menjadi desa ramah anak. Anak. Mulane warga kene do dijaluki urunan. Jaluki kon nyumbang susu. Susu. Nyumbang susu dinggo gisine bocah-bocah. Nah, iki ki le nyumbang le daftar wis akeh. Sapa wae? Iki engko Sotel ya nyumbang susu. Trinil nyumbang susu. Trinil ya nyumbang. Oh iya. Heeh. Mbok Debruk ya nyumbang. Wis tuwa nyumbang susu. Heeh, Nisa ya nyumbang susu. Oh Debro Pak, oh iya wae. Nisa penyanyi kuwi. Penyanyi kuwi nyumbang susu. Bar ditinggal bali bojone to? Susune sumbangke. Ora ditinggali duit karo bojone, Iya. yo nggo tuku susu. Ayo tuku susu sumbangke kene. Si Dinda ya engko nyumbang susu. Iki wah, le daftar nek sip-sip pokoke. Sik karo Ratna Ndut nyumbang ora? Ora, aku bojone kurang gizi kok. Oh, nek gawe susu nggo Nggo bojone. bojone. Oh iya. Sik. Dadi spesial dienggo adik iki susu jaran pengkal. Kuwi perjuangane angel kuwi. Angel kuwi. Urung oleh susune wis kepengin Pengkal. ae kuwi ya. Wong nek semaput Nah, ning iki ngene dienggo keselamatane bocah-bocah. Sik, aku tak anu iki lho sapa wae iki mau. Ana Trinil, ana Sotil, Ah, Dinda, kene. Mbok Deberuk, Nah, ana terus kene Pak Wiro ana. sing orang-orang ternama nih kene Sapa-sapa? nyumbang lah. Ana Om Ani Mardiati ana. Ah. Itu spesial jenenge susu Pramek. Ono ya? Ana nggawa saka Solo rene go rene. Weh. Jenenge Solo susu Pramek. Nah. Ana Iwong ya ana iki. Mbak Iwong iki nyumbang kok yan. Susu. Susu iya, Mbak iki Iwong. iki sing kari dhewe. Ah, Sapa iki? Mbak Heruwati. Iya nyumbang. Nah iki ngene iki nak engko sumbangane susu ora akeh. Nggih. Maka sirkulasine ning edom kowe kudu jelas. Iki susune kudu sehat tenan lho iki. Kudu sehat. Ora maton nampa. Heeh. Aku nek saya akeh le anu awake dhewe nampa sumbangan iki carane Nah, ngene. iki sehat layak konsumsi apa ora anu piye? Iki sebagai panitia, awake dhewe kudu ngicipi susune. Ngicipi susune. Heeh, sing iki Distorke. sing distorke. Sing distorke, Mas. Sadurunge distorke, mulane 1 2 3 duwe kewajiban ngicipi susu sumbangan. Nah, iki mulane ngene. Iki ben adil, wis tak gawe kopiokan nomor. Dadi sapa sing nyumbang? Heeh. Dicipi Dicipi sing teko nomor 1, engko dicipi. Nah, iki sing Dicipi. ngicipi iki Ah. sesuai nomor iki. Sesuai urutan nomor. Sesuai urutan sing nomor 1. Ah. Engko sing teko misalnya Trinil umpamane iki. Aku kudu ngicipi sik. Ya, iki ben rata ben adil. Lah, ya. Tapi ya. Siapa sing jupuk sih? Siapa sih? Bim salah bim. Siapa sih? Kopi ngene. No, no. Ora dimbulke ngono. Rasa. Nomor pira kowe, Jo? Aduh, Kak. aku nomor loro, Om. Ya. Nomor 1. Berarti sing tekan nomor 1 umpamane kok Trinil. umpamane Nisa teko nyumbang. Langsung tak icipi. Iki perjanjiane lho ya. Iya lho. Kudu urut sesuai nomor. Nomor 1. Nomor 1 kowe. 1. Nomor loro. Aku nomor 3. Wah, iya. Nek nomor 3 ki keri-keri biasane. Pokoke nomor 1 kudu ngicipi ya, Ra. Icipi aku sapa sing nyumbang? Mas Fahri. Ajeng napa, Mas? Ketiga. Nggih, Mas Pawiro. Niki kula ajeng nyumbang susu. Sesuai kesepakatan. Bah, omong ngono nek sumbangane rung buka. Iki peraturan lho. Peraturan. Sing nomor 1 ya kudu ngicipi sing teko nomor 1. Ini lho, Pak. Aku ora berharap. Ora niki ya sing wangun tak icipi. Aku iki susu kudane lho. Iki lho, iki wis kesepakatan aja belenjani kowe. Nggih, nggih. Bah, Hah? ora percaya aku. Susune Ajeng kula sumbangke. susune piro mbok icipi saiki. Kuwi Untung aku ora nomor 1. Monggo Mas. Sampeyan nyumbang susu nggih. Oh, nggih. Niki kula pasrah nggih. Nggih. Ning sehat tenan lho susune iki. Wat! Kudu dicipi, Jo. Wah, lumayan. Ya lumayan ini. Wah, hangat sisan.
Wanget tur. Wah. Wah, kok kotos-kotos iki. Niki susu dudu latek ta niki. Lah iki Dudu latek. Niki semejokan. susu lho, Mbah. Ayo mrene dicipi. Wong sing anget kok. Tugasmu. Anget iki mana nggon bagasi motor apa? Boten, bolak ngono. Cipane, wah jan. Niki layak dikonsumsi napa mboten? Pun, Mbah. Kula pasrahke nggih. Nggih, nuwun nggih Mas Safira nggih. Nggih. Oh, nggih, Mas. Repot rasane. Yes. Kok rada Wis. Wong wis lunga, Wis. layak dikonsumsi. layak repot rasane. Sik ta. Lah kene rasane gampang. Piye? Masuk. Masuk. Berarti aman, diaman nggih iki berarti Aman. layak dikonsumsi. Layak di untuk tampung. Ah, bisa. Nah. Nggih, Mas. Wah. Badhe nyumbang. Iki giliran siapa ya? Ngawur iki ra nyumbang. Hah? Beliau iki khusus narasumber. Monggo Bu piranak Bu. Mbok kali nyumbang, Bu. Wong sing rawuh mriki do nyumbang ya. Mangke. Boleh bayar. Wis pundi, Bu? Es payet. Ah mengke digodhog mah. Monggo lho, Bu. Waduh. Ah nyuwun sewu niki kula anu ngicip-icip niki. Nyuwun sewu Bu Sari, Bu Wedi pun bikak maskeripun supados pangandikanipun langkung. Nah, Jok. Kok njur malah enak ning mburi? Sik nanggung. Iki sing rawuh narasumber hari ini Bu Sri dari Forum Perlindungan Bu Sari dari Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Yang kedua ini Bu Werdi, Kabid di Perlindungan. Iki do banget nih. DP3 AP2. Nggih, sugeng rawuh, Bu. Nah, nuwun sewu Bu Werdi. Menika kita sekarang baru akan mencanangkan desa ramah anak. Menika dasaripun menapa to menika, Bu? Oh, nggih. Jadi kita harus sepakat dulu ya, Pak, Nggih. bahwa masa depan kita ini sebenarnya ada di anak-anak Masa depan bangsa ini nggih. bangsa dan kita semuanya. Kita sendiri ini nggih. ada di anak-anak. Nggih. Jadi kita harus berusaha bagaimana anak-anak ini terlindungi. Ngaten nggih. Terlindungi sehingga mereka bisa tumbuh kembang secara optimal. Secara optimal nggih. Yang dinamakan anak ini dari dalam kandungan Nggih. sampai umur 18 tahun itu anak. Masih anak. J. Ini harus kita lindungi bersama-sama Nggih. dan mereka punya hak. Nggih. Anak-anak itu punya hak yang sudah disepakati Nggih. di dalam konvensi hak anak secara internasional. Oh, malah secara internasional Iya, nggih. itu sudah. Kemudian di secara nasional kita juga sudah mengatur dengan undang-undang. Di daerah pun Nggih. kita juga sudah mengatur. Oh, ngaten, Jadi ini nggih. tanda bahwa negara ini hadir di dalam pemenuhan hak anak. Ini juga diterbitkan peraturan perundangan untuk melindungi anak-anak Ngaten, ini. nggih. Nggih. Jadi ada Perda 3 tahun 2012 ini tentang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada Perda 2 tahun 2018. Ini untuk penyelenggaraan perlindungan anak ini juga diatur Oh, ngaten. Dan ini sebenarnya anak-anak ini mempunyai hak-hak yang kalau dari kementerian itu sudah dibikin kelompok-kelompok atau klaster. Oh, gitu kan. umpaminipun. Contohnya klaster yang pertama Nggih. itu tentang hak sipil dan kebebasan. Meliputi napa niku, Bu? Nggih? Nah, itu kalau hak sipil itu anak-anak itu harus punya akte, Pak. Oh, itu hak sipil nggih. Nggih, punya akte, kemudian punya kartu anak, Nggih. nggih. Kemudian bagaimana mereka mendapatkan informasi. Nggih. Ini juga informasi yang layak anak. Ngaten. Karena kan seringkali anak-anak ini mengakses informasi yang justru kadang-kadang berbahaya bagi Ngaten, mereka. nggih. Nah, ini bagaimana pemerintah mengupayakan dan tidak hanya pemerintah sebenarnya, Pak. Yang berperan ini semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat. Jadi di nggih. masyarakat di sini pun juga berperan. Ngaten. Jadi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dan masyarakat di setempat pun ini berperan, Pak. Ngaten. Kemudian
kebebasan. Jadi anak ini mestinya mendapat ruang untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini sudah dibentuk kalau di DIY dan mungkin di daerah lain juga begitu. Ini dibentuk forum anak daerah. Melalui forum anak daerah ini, anak-anak bisa menyampaikan aspirasinya, Pak. Dan idealnya itu memang anak-anak ini diikut sertakan di dalam proses pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat, kebutuhan anak. Jadi anak-anak butuh apa? Kadang kan orang tua ini pemahamannya beda dengan anak. Nah, tapi kalau anak sendiri yang menyuarakan kepentingannya ini kemungkinan lebih orisinil gitu ya Pak. Kemudian ada hak pengasuhan keluarga dan alternatif. Jadi di keluarga ini mestinya mereka mendapatkan pengasuhan yang sebaik-baiknya, selayak-layaknya. Karena di dalam keluarga yang baik itu kita berharap di situ juga tumbuh anak-anak yang baik, terutama karakternya, Pak. Karakternya. Jadi kadang-kadang kan anak ini dituntut untuk pinter, tapi tidak dituntut untuk berkarakter baik. Terus pokoknya pinter sekolah. Nah ini sebenarnya nggak benar kalau hanya dituntut untuk pinter, tetapi bagaimana mereka menjadi manusia yang beradab. Kalau di DIY ya sebisa-bisanya itu bisa menjadi anak istimewa. Wah. Yang saya menikah, Bu Wedi itu kan artinya kemudian kalau saya boleh mengambil kesimpulan, sebenarnya ujung tombak itu ada pada keluarga. Karena keluarga yang membentuk. Nah, non saya Bu Sari berbicara tentang ini kok, forum perlindungan korban kekerasan. Menurut saya itu sudah seperti itu menikah Bu. Forum perlindungan korban kekerasannya sebetulnya merupakan jejaring untuk penanganan korban kekerasan maupun pencegahan supaya di DIY ini kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak menjadi semakin banyak. Dan kalau memang itu harus terjadi, harus ada penanganan yang membuat kemudian perempuan dan anak yang menjadi korban itu bisa dipulihkan supaya ini mencegah persoalan-persoalan berikutnya terkait dengan kesehatan mentalnya. Berarti ada semacam konseling apa-apa gitu? Ada konseling, ada mungkin penanganan dari aspek hukumnya, kemudian perlu dilakukan rehab sos. Kalau misalnya memang harus kembali ke keluarga, ya harus reintegrasi ke keluarganya. Nah ini harus dilakukan oleh jejaring. Dan jejaring ini tidak hanya meliputi peran-peran dari pemerintah, tetapi justru istimewanya di DIY itu adalah peran masyarakat juga terlibat di sana. Jadi teman-teman yang ada di LSM, yang macam-macam, ada yang garapannya bidang perempuan, anak, difabel, itu semua ada di sana. Sehingga kalau ada persoalan yang terkait dengan itu bisa langsung, ya ibaratnya kalau supermarket itu one stop shopping. Jadi istimewanya di situ. Bahkan kebijakan dari Bapak Gubernur itu juga semakin memudahkan penanganan korban itu ketika dia membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya saya jadi korban, saya mengakses puskesmas ataupun juga rumah sakit setempat. Kalau saya korban, saya tidak bisa membiayai, dibiayai oleh pemerintah daerah. Dengan cara dokternya nanti akan membuat diagnosa. Visum dikirim. Ya, yang membuat visum memang dari rumah sakit atau puskesmas, tetapi yang meminta visum itu bukan korban. Yang secara hukum yang berhak meminta visum adalah polisi. Jadi kalau saya korban, apalagi korban misalnya perkosaan, saya diperkosa misalnya. Ini kerap nih. Malah kula bu korban. Ini konkretnya orang lain. Saya bisa diperkosa. Saya datang ke puskesmas terdekat atau rumah sakit. Di sana saya mengatakan bahwa saya baru saja ada kejadian begini-begini. Kenapa kok tidak ke polisi dulu? Supaya alat buktinya tidak rusak. Ada bukti-bukti. Jadi segera diamankan. Dokter memeriksa, mencatat semua peristiwa dan apa yang terjadi pada diri saya. Pada korban ya? Pada korban. Kemudian setelah itu baru
jejaring ini nanti akan membantu untuk melaporkan ke polisi. Berarti ini ada berarti seperti puskesmas, rumah sakit pasti sudah punya jejaring dengan forum itu Sudah untuk bekerja melaporkan sama. Ngoten Ini ya? sudah dan mereka juga Otomatis menika Bu. Iya, biasanya? otomatis sudah. Oh. Jadi ini memudahkan teman-teman yang ada di puskesmas Iya. ataupun rumah sakit untuk tidak ragu-ragu misalnya ada korbannya nggak mampu. Iya. Kemudian KDRT misalnya niku nggih. KDRT, wah nanti Oh, sampean iki KDRT ya. Aku dadi korban. Ayo korban Mbah Wedok. ini tidak berarti kemudian nanti korbannya harus dilempar ke sana kemari karena nggak bawa uang, Oh, nggak bisa ngoten. dilayani. Ngoten, iya. Tetapi kalau di DIY jangan sampai Pak Gubernur pesan, jangan sampai korban menjadi korban karena pelayanan yang buruk. Hmm. Nah, DIY kan terkenal dengan pelayanan yang bagus Iya, terhadap iya, iya. masyarakatnya. Iya, iya. Nah, ini salah satu aspek saja yang Oh, gitu. Pak Gubernur memberi perhatian terhadap persoalan ini sehingga kalau jadi korban membutuhkan pelayanan medis Segera tangani. segera tangani. Soal bayar Pemerintah. selama ini betul-betul korban kekerasan. Caranya tidak perlu bikin SKTM Surat pernyataan baru perlu ya? RW Betul ya? Kesuwen terlalu lama. tidak pakai itu. Iya. Tetapi yang penting datang ke layanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, dokter mendiagnosa, diagnosanya dikirim ke sekretariat utama. Tinggal ditindaklanjuti. Tinggal ditindaklanjuti. Wah, nggih. Mbak Sewu. Dan itu satu-satunya yang ada di Indonesia. Wih, satu-satunya Jogja istimewa luar biasa. Istimewa. Bu Sari, Iya. Bu Wedi, kita jalan-jalan dulu ke Kampung Mucingan, siapa tahu ada anak atau perempuan yang butuh perlindungan. Monggo, kula dengan mengaji.